Sampurasun, ketemu lagi dengan channelnya si Hawu. Dan sebelumnya jangan lupa supaya channel ini bisa memberikan terus informasi perkembangan positif tentang kebudayaan dan segala macamnya. Silakan untuk subscribe, klik lonceng, dan komen. Masih ditemani oleh dua orang rekan, Kang Putra Sanghyang dari Cakrabuana dan Kang Indra dari Panjalu. Itu kemarin itu kan ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dari Presiden kita Bapak Haji Joko Widodo, terkait soal penghapusan atau penghilangan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola soal hutan. Saya ingin tahu pendapatnya Kang Putra itu gimana. Mungkin juga ada masukan atau seperti apa yang, karena ini implementasinya untuk pengembangan wilayah-wilayah hutan supaya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sampurasun, terima kasih. Mungkin khususnya saya dan umumnya masyarakat yang ada di wilayah pegunungan atau lebih dikenalnya masyarakat adat, walaupun kita di sini nggak terlalu adat-adat banget gitu ya, masih menjaga budaya adat ditinggal atau warisan orang tua dulu gitu, meskipun kita nggak tinggal seperti orang-orang Baduy atau orang Dayak dan sebagainya. Tapi kita menyambut respon positif, menyambut baik dengan kebijakan Presiden Pak Jokowi, karena kita masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya sangat mengharapkan bahwa keaslian alam, gunung, kehidupan yang kayak dulu itu masih sangat butuh ya, kita ya masih memerlukan, sehingga tatanan kehidupan kita jangan sampai rusak oleh kemajuan zaman, meskipun itu kemajuan zaman itu harus sangat dibutuhkan ya di Indonesia. Tapi kita sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya, mungkin setidaknya harus bisa membatasi apa yang wacana-wacana, meskipun itu wacana pemerintah atau apapun yang sekiranya dapat merusak tatanan kehidupan alam. Karena kita mayoritas yang hidup di kampung sangat butuh dengan alam gitu ya, apa yang ada di alam itu harus dijaga. Contohnya gunung, hutan, sumber mata air, jangan sampai rusak oleh kemajuan zaman atau digerus oleh pembangunan perusahaan. Jadi intinya saya menyambut baik, merespon baik dengan adanya undang-undang atau pencabutan undang-undang tentang itu, karena kami masyarakat adat sangat menjaga khususnya alam yang ada di sekitar. Karena kalau alam nggak dijaga, kehidupan manusia akan rusak, karena antara kehidupan makhluk hidup dan alam itu sangat berkaitan erat. Baiknya makhluk hidup, baiknya kehidupan manusia, gimana alamnya. Kalau alamnya rusak, pasti tatanan kehidupan makhluknya juga ikut rusak. Barangkali untuk penambahan, Kang Indra, silakan. Ya, saya tidak akan melihat dari secara politis kebijakan Presiden mencabut, kalau tidak salah 192 izin kehutanan itu dicabut. Saya melihat dari sisi bahwa gunung bagi kami masyarakat Sunda merupakan adalah kabuyutan, yang mana di situ banyak sekali patilasan-patilasan karuhun Sunda di puncak-puncak gunung itu. Dan kebetulan gunung itu sekarang dikuasai oleh salah satu badan yang sebetulnya swasta, cuman bekerja sama dengan pemerintah. Yang artinya setengah swasta setengah pemerintah. Nah, pada tataran teknis di lapangan, karuhun sudah menerapkan pola pembagian gunung sebagai sumber kehidupan, yang mana pola itu sebetulnya disadur di zaman sekarang dengan bahasa zaman sekarang, karena betul kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, tetapi sistemnya tetap dipakai. Kalau dulu kan zaman Karun itu apa ya, hutan larangan, kalau sekarang kan lindung. Lindung. Sistem penanamannya masih dipakai sampai sekarang 3x3. Lalu hutan larangan, konservasi 5x5, dan hutan baladahan atau hutan produksi 7x7 dipakai. Nah,
Untuk Gunung Sawal, karena kita berada di domisili, juga termasuk Cakrabuana, termasuk Gunung Bitung, Madati, yang di dalamnya ada Madati, ada Geger Bentang. Jika sampai ini rusak, artinya kehidupan manusia yang ada di sekitar Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, lalu Banjar, Pangandaran, Cilacap terancam. Nah, kebijakan presiden yang menyatakan 192 izin tentang kehutanan, mudah-mudahan termasuk di dalamnya pengamanan wilayah-wilayah gunung-gunung tersebut, ya kan ya? Iya. Jadi kita berusaha menjaga dan menghormati tinggal Karuhun dengan cara itu. Jadi yang namanya kita menghormati Karuhun itu bukan hanya menjaga batu-batunya jauh-jauhnya, bukan itu saja, tinggalnya pun, peninggalannya pun, bahkan ilmunya, sistemnya kita pakai, kita gunakan. Nah, dengan adanya kebijakan presiden, artinya ini kan peluang yang sangat luar biasa bagi kita sebagai warga Galuh, ya kayak Panjalu, Galuh, dan daerah-daerah yang lainnya, itu merupakan peluang untuk mengamankan wilayah-wilayah Kabuyutan, yang mana Kabuyutan itu adalah tempat tinggal orang tua kita. Kita setuju, bahkan sangat setuju jika Ciamis dijadikan sebagai wilayah hutan konservasi. Yang pertama, dari sisi kehidupan. Jika Gunung Sawal, Cakrabuana, Bitung, termasuk di dalamnya Madati dan Geger Bentang selamat, maka kehidupan manusia akan selamat juga. Karena di gununglah semua yang disebut dalam kesudahan sabta tanda, air, angin, api, tanah, itu diolah di gunung. Air sebagai sumber kehidupan, 80% badan kita adalah air. Makanya ada sesepuh-sesepuh kita yang bergerak di Patanjala, jika airnya rusak, maka itu akan merusak secara fisik manusia di sekitarnya dan juga moralitasnya, mentalnya juga rusak. Bagus tidaknya karakter seseorang atau komunitas kampung itu bisa dilihat dari bersih tidaknya sumber air yang ada di lingkungan mata air. Betul. Ketika sumber mata air yang ada di tempat itu kotor, maka jangan heran kalau watak dan karakter orang-orang di sana itu secara moral itu jadi beringas, jadi apa gitu. Intinya, jika ingin dengan generasi yang baik, maka kita berusaha menjaga wilayah-wilayah gunung sebagai sumber. Ya, itu. Sepakat kan? Sepakat. Jadi efek sumber mata air, efeknya itu sangat besar karena kehidupan masyarakat. Jadi lebih kurang sebagai masyarakat rek ningali karakter manusia di wilayah tersebut, bahkan bukan karakter kehidupannya, ditinggali tingkat keimanannya, ya tinggali itu solokana. Betul. Lamun solokana kotor, ya terkata pasolan kerah, otomatis moral hidup manusia jeung keimanan lagi can bener. Iya, saat itu jangan heran kalau banyak konflik. Begitu. Intinya lamun memang kurang beritikat untuk menjaga wilayah Karuhun, mupusti Karuhun, mupusti ketinggalan Karuhun, salah sajinya ngajaga jeung ngajadikeun gunung sebagai wilayah lestari hutan rimba raya. Jadi keseimbangan bagi kita itu sangat penting, baik secara ekonomi, secara ekologis, dan secara sosial. Karena ketika semua itu seimbang, otomatis semua tatanan kehidupan baik di masyarakat ataupun di alamnya itu akan berjalan secara sempurna. Demikian perjalanan Si Hawu. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan silakan yang mau komen tinggal tulis di kolom bawah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan informasi-informasi positif dan akan terus memberikan informasi positif untuk saling mengingatkan tentang tatanan, pemeliharaan, dan keseimbangan alam kita yang sangat kita cintai. Demikian, Sampurasun. Najan lemah cair teu kungsi nagih janji, najan pakusarakan tarangitung balitungan,
kungsi aya pasini urang